Assalamualaikum teman-teman, hai semua. Kali ini aku bikin bolu marmer. Ini biasa resep yang aku pakai untuk jualan. Ini resepnya aku bagikan buat teman-teman. Tapi resepnya jangan ditambah, jangan dikurang ya, supaya hasilnya sama. Cara bikinnya mudah, bahan-bahannya juga sangat sederhana. Rasanya enak, bolunya ini moist. Buat teman-teman yang mau tahu gimana cara aku bikinnya, tonton terus videonya ya sampai selesai. Bahan-bahan yang digunakan 4 butir telur utuh, 3 butir kuning telur, 300 gram tepung terigu, saya menggunakan segitiga biru, 200 gram margarin butter palmia, 100 gram butter, ini saya menggunakan merek Boss, 260 gram gula halus, saya menggunakan merek Rose Brand, 1,5 sendok makan coklat bubuk, saya menggunakan merek Van Houten, 70 ml susu cair, saya menggunakan merek Indomilk, SP 1 sendok teh, 1 bungkus vanili bubuk, 1 sendok teh baking powder. Pertama-tama kita siapkan wadah yang lebih besar. Masukkan margarin dan butter. Untuk margarin dan butter, jika teman-teman mau menggunakan margarin semua juga boleh, atau butter semua juga boleh, tapi ukuran resepnya harus sama. Berikutnya gula halus. Berikutnya ini akan kita mixer. Sebelum kita mixer, kita campur dulu margarin, butter, dan gula halus supaya gula halusnya tidak berhamburan. Lalu ini kita mixer menggunakan kecepatan rendah sampai berbentuk creamy, sedikit pucat. Nah, seperti ini sudah cukup. Lalu kita masukkan telur satu persatu. Kita mixer tetap menggunakan kecepatan rendah sampai tercampur dengan rata. Kita lakukan hingga selesai ya. Setelah tercampur rata, kita masukkan SP. Lalu ini akan kita mixer lagi menggunakan kecepatan sedang. Kita mixer kurang lebih sekitar 5 menit. Setelah itu kita matikan. Berikutnya, kita satukan tepung terigu dengan vanili bubuk dan baking powder. Lalu ini kita aduk sampai rata. Setelah itu, kita masukkan ke dalam adonan. Ini kita masukkan bertahap ya teman-teman. Kita masukkan tepung terigu. Lalu berikutnya susu cair. Setelah itu ini kita aduk balik menggunakan spatula sampai tercampur dengan rata. Kita lakukan sampai selesai. Jangan lupa tepung terigu sudah diayak terlebih dahulu supaya tidak ada yang bergerindil. Jika teman-teman mau mencampur menggunakan mixer, boleh. Tapi menggunakan speed paling rendah dan jangan terlalu lama, hanya sebentar saja.
Nah, ini yang terakhir. Di tahap ini, kita sudah menyiapkan oven. Setelah adonan tercampur dengan rata, lalu ini akan aku ambil sebagian. Lalu kita cairkan coklat bubuk menggunakan kurang lebih 4 sendok makan air hangat. Ini sampai tercampur dengan rata. Lalu kita satukan dengan adonan yang lebih sedikit. Setelah itu, ini kita aduk sampai rata. Nah, seperti ini. Lalu ini kita sisihkan terlebih dahulu. Berikutnya kita siapkan loyang. Saya menggunakan loyang ukuran diameter 24 cm. Lalu ini kita olesi dengan margarin tipis-tipis. Ini harus merata ya teman-teman. Setelah itu kita beri sedikit tepung terigu. Lalu kita tepuk-tepuk sampai rata. Loyang sudah siap kita gunakan. Lalu kita tuang adonan. Ini selapis demi selapis ya, bagian bawah saya beri putih, lalu bagian atas saya beri coklat. Bagian paling atas ini akan kita batik menggunakan lidi. Untuk bentuknya ini sesuai selera ya teman-teman. Lalu ini kita hentak-hentakan terlebih dahulu sebelum kita oven. Oven sudah saya panaskan kurang lebih 10 menit menggunakan api atas bawah, menggunakan suhu 170 derajat. Dan ini akan aku oven di rak paling tengah kurang lebih 45 menit. Setelah kurang lebih 40 menit, lalu ini akan aku pindahkan ke rak paling bawah. Kita oven lagi kurang lebih 5 menit atau sampai matang. Setelah kurang lebih 5 menit, bolunya sudah matang, atau jika teman-teman kurang yakin bolunya sudah matang atau belum, boleh dites tusuk menggunakan tusukan sate. Jika tidak ada yang menempel, itu tandanya sudah matang. Dan ini kita diamkan dan kita dinginkan sebentar. Setelah agak hangat, ini akan kita keluarkan dari loyang. Nah, seperti ini tampilan bagian dalamnya. Bolunya tidak akan saya potong karena ini pesanan, jadi akan saya pindahkan ke plastik mika. Sebelumnya saya lapisi menggunakan plastik lembaran seperti ini. Lalu berikutnya saya lapisi menggunakan kertas renda. Setelah itu, ini kita pindahkan ke plastik mika. Berikutnya kita akan tempeli menggunakan stiker brand nama produk kita supaya terlihat lebih cantik. Lalu yang terakhir akan saya tempeli menggunakan stiker terima kasih. Nah, seperti ini.
Buat teman-teman, silahkan coba di rumah ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum.